Beliau adalah seorang wali yang hidupnya tidak menetap di satu tempat dan terus dia berkeliling. Namun sebetulnya dalam kehidupan dia berkeliling bukan mudah dia lakukan. Di mana dia lakukan itu tentunya dengan berbagai problem di dalam rumah tangganya. Namun karena dia adalah seorang wali dan ditugaskan oleh Allah atas tuntutan dia untuk terus berjalan, maka dalam satu ketika dalam perjalanan Allah berikan dia satu pemahaman, satu keluar biasaan untuk mendengar sapaan sebuah pohon. Maka pohon itu berkata kepada Al-Imam Asy-Syibili, "Ya Syibili, jadilah engkau seperti aku, pohon." Maka Imam Syibili berkata, "Bagaimana aku menjadi seperti engkau? Engkau akhirnya menjadi bahan bakar saja dan kemudian punah. Tahukah kenapa? Karena aku mudah digoncangkan oleh angin kesana kemari dan kemudian patah dan jatuh dan kemudian diambil orang dan akhirnya dibakar." Hadza ayyuhas sada, dan mendapat karomah seperti tadi sehingga hatinya dapat memahami dan mengerti pengajaran Allah dari alam semesta ini seperti dialog yang terjadi tadi. Itu disebabkan hatinya yang bersih, dan itu bukan begitu saja didapatkan, tetapi adalah karena dia mendapatkan cahaya itu dari gurunya. Karena dengan ada guru itulah maka Al-Imam Asy-Syibili menjadi seperti itu, sehingga dikatakan bahwa maqitatul akhir sih. Maka sehingga dikatakan dalam tasawuf bahwa barang siapa yang memelihara amalan-amalan wirid yang diberikan oleh gurunya dan terus dia berpegang dengan amalan itu dan diamalkan, maka Allah akan mengalirkan sifat kerohanian yang ada dalam gurunya ke dalam jiwa muridnya tersebut. Begitulah mereka para aulia memahami pembangunan rohani itu. Fakam yajidul insan ayyuhan, dan kita mendapat rezeki, mendapat kehidupan dari ayah tersebut melalui ayah tersebut dari Allah. Begitu juga rohani kita memiliki perantara yang Allah berikan kehidupan rezeki bagi rohani ini. Maka guru rohani itu adalah guru yang menjadi guru kita di dalam pendidikan rohani. Wal qissatu tsaniyah ayyuhal ahibah, Perjalanan dan melewati beberapa hutan. Kemudian di dalam perjalanan tiba-tiba beliau menyaksikan seekor kalajengking, akrab, kalajengking menuju air. Dia berjalan menuju ke arah sungai. Sedangkan kita tahu semua bahwa kalajengking itu paling takut dengan air. Apabila dia mendekat air, dia akan menciut badannya dan mungkin akan mati karena ketakutannya dengan air. Tetapi Syekh Abdul Qadir melihat kalajengking begitu cepat lari menuju air itu, maka beliau terheran-heran, ada apa ini? Aku akan ikuti kalajengking ini, hendak kemana dia sebenarnya. Kemudian ketika sampai di tepi air, di tepi sungai, rupanya sudah ada katak besar di situ, seperti menunggu. Maka dia menumpang di atas katak itu dan kemudian katak membawanya menyeberang sungai tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir yang tadinya ingin menolong kalajengking itu, malah beliau tersenyum dan mengatakan, "Terima kasih wahai katak, engkau telah menyelamatkan makhluk Allah yang melintas, yang sebenarnya dia tidak mampu jalan di air." Dan itu pun menjadi satu pemandangan yang luar biasa aneh. Kata Sidi Abdul Qadir, kenapa kalajengking tidak menusuk racunnya?
kepada katak dan katak mati, atau katak sendiri tidak menenggelamkan dia. Itu pun timbul satu pertanyaan dan mendorong dia untuk terus mengikuti jalannya kalajengking itu. Rupanya sampai di tepi sungai, dan kalajengking itu pun terus lari menuju satu tempat. Dan rupanya dia menuju seorang yang sedang tidur di bawah pohon. Tidur begitu nyenyak. Apa yang terjadi di situ? Syekh Abdul Qadir terus mengikutinya. Kemudian Syekh Abdul Qadir melihat bahwa di atas ada ular yang sangat besar yang siap akan mematuk orang yang sedang tidur itu. Tetapi rupanya kalajengking itu lebih cepat menggigit seorang yang sedang tidur itu, dan kemudian bangkit dan melihat ular dan menghindar dan selamat. Maka Sayyidina Abdul Qadir menjerit, dan beliau kemudian membangunkan orang yang tidur itu. Ini seorang wali apa yang sedang tidur, yang begitu nyenyak dan akan dipatok ular? Rupanya Allah mengantarkan kalajengking dengan perjalanan yang mustahil sampai ke situ. Kemudian digerakkan, dibanguni oleh Sidi Abdul Qadir, digerakkan. Wahai yang tidur, bangunlah. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Kemudian rupanya dia justru bukan seorang wali. Dia adalah seorang yang sedang mabuk karena kebanyakan minum khamar. Dan tidur begitu lelap. Dan dikejutkan oleh kalajengking, kemudian dia berlari. Dan kemudian terjatuh. Dan tidur kembali, dan kemudian digerakkan, dibangunkan oleh Sidi Abdul Qadir. Maka Sidi Abdul Qadir menangis. Menangis dengan mengeluarkan sebuah syair, wahai manusia, betapa engkau lalainya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah senantiasa menolongmu, dan Allah yang mengirim seekor kalajengking itu. Tapi kenapa kita semua lupa dengan Allah? Lupa dengan Allah, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita dan memberi nikmat kepada kita. ثم قال سيدنا عبد القادر Untuk orang yang berdosa, maka mungkin rahmatmu untuk orang-orang yang taat jauh lebih besar daripada itu. ثم سار سيدي عبد القادر متعبدا في هذه البساتين والغابات ولم يرجع إلى بيته إلى بعد سنة. Atas peristiwa itu, maka Syekh Abdul Qadir tenggelam perasaannya mengingat Allah, sehingga ia tidak terasa bahwa beliau terus beribadah, bersyukur kepada Allah. Rupanya memakan waktu 1 tahun beliau berada di hutan itu. هذه أيها السادة رشفة نقطة من بحر علومهم التي فاض الله تبارك وتعالى على قلوبهم بهذه الأنوار والأسرار. فعندما يرتبط المريد بأمثال هؤلاء المربين أيها السادة بأهل الله بالمقربين لا بد له أن ينظر. Aulia begitu mempunyai jiwa yang sensitif, dia menyaksikan Allah dalam seluruh fenomena alam semesta ini, dan itu menambah kedekatan orang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil, tapi kebanyakan orang yang besar pun tidak mendapat satu kesan sedikit pun tentang keagungan Allah. Maka itu sebabnya kita memerlukan orang seperti mereka, orang yang mempunyai hati yang bersih dan mempunyai sensitif, ya, yang halus. Maka kita memerlukan waris dari jiwa mereka seperti itu. Karena seseorang murid mesti melihat kepada seorang guru itu dengan mata batinnya. Karena apa yang tersimpan di dalam batin itu kita tidak nampak, kita tidak melihat bahwa apa sebetulnya perasaan yang mendalam orang seperti itu bersama Allah dan bersama ciptaan Allah ini. Kita hanya melihat sisi kemanusiaannya, basyariahnya, zahirnya. Kalau dari segi zahir, mereka pun manusia biasa. Manusia biasa terkadang lupa, terkadang salah, terkadang juga melanggar syariah, terkadang
juga melakukan sesuatu yang bersifat manusiawi. Namun mereka senantiasa kembali kepada Allah dan hatinya dalam keadaan apapun tidak pernah bergeser daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita perlukan sebagai hati nurani kita. Karena ketika kita tidak punya hati nurani, maka kita perlu hati nurani kita yang ada pada tubuh seseorang yang kita perlukan, yang janganlah basarianya yang sama seperti kita menjadi hijab. Itu sebab seorang syair dalam tasawuf mengatakan, gurumu adalah hijabmu untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Kita semua beradab kepada yang menjadi guru kita. Kenapa? Karena dengan adab itulah cara untuk menjalin hubungan rohani sehingga mendapatkan waris kerohanian itu. Karena jika tidak, itulah titik permulaan untuk kita terus tenggelam dalam dosa, akan terseret melakukan dosa-dosa di kemudian. في هذه الذكرى العطرة Ada tiga macam guru, tiga jenis guru. Yang pertama, guru yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, guru yang mendidik akhlakmu. Yang ketiga, inilah guru yang membawamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang mengajarmu mungkin tidak mendidikmu, tetapi guru yang mendidikmu mungkin mengajarmu, tetapi dia tidak membawamu kepada Allah. Tetapi guru yang ketiga ini, dia akan melakukan tiga perkara itu sekaligus, mengajarkanmu dan mendidikmu, dan juga membawamu kepada Allah Subhanahu wa taala. فليتأدب كل مريد مع شيخه. Sekarang mendapatkan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Artinya bukan di buku-buku, bukan, akan tetapi di balik jiwa seseorang manusia yang sama seperti kita. Sebenarnya jika seseorang tidak dapat mengambil manfaat dari seorang syekh murabbi, itu bukan sesuatu yang mustahil. Memang terjadi kalau dia tidak menjadikan gurunya adalah basirahnya, atau dia memandang gurunya dengan pandangan batin, pandangan basirah mata hati, penilaian kepada isi rohaninya. Dulu pun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dikira bahwa orang yang bersama hidup di sekitar Rasulullah beriman kepada Rasulullah dan mendapatkan cahaya Rasulullah. Tidak. Ya. Orang yang hidup bersama Rasulullah di zamannya, kita tidak lagi dapat mengatakan keagungan Rasulullah. Tapi orang yang bersamanya pada waktu itu banyak yang tidak mendapatkan cahaya itu. Bahkan mereka mengatakan, bagaimana aku duduk bersama dia? Dia adalah seorang yatim. Ada lagi yang mengatakan, bagaimana aku bersahabat dengan dia dan mengambil sesuatu dari dia? Dia adalah seorang yang paling miskinnya penduduk Mekah. Dan bagaimana saya mendapatkan sesuatu, dan dia mengaku sebagai seorang nabi bahwa dia adalah seorang yang manusia biasa yang hidup seperti kita. Mungkin mereka berpikir orang-orang yang suci itu bukan dalam bentuk manusia. Nah, oleh karena itu kita melihat para sahabat yang mereka semua mendapatkan nur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu tidak ada tulisan, tidak ada. Ya, mereka mendapatkan melalui suhbah sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu juga seperti yang terjadi, kata beliau, kepada kakek besar saya, yaitu Sidna Abu Bakar Siddiq dulu. Mereka sejak mula Nabi mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi, beliau mata batinnya sudah terbuka dan percaya. Maka endingnya ketika Nabi diisrakan dan dimi'rajkan kemudian kembali ke Mekah, semua orang ahli Mekah mengingkarinya, merendahkannya, bahkan mengatakan gila. Lalu mereka mencari Sidna Abu Bakar dan bertanya, itu kawanmu itu sudah gila, dia mengaku pergi Isra Mi'raj dan terus maka Sidna Abu Bakar berkata, dia berkata begitu? Iya, jika dia yang berkata begitu, maka aku membenarkannya. Maka membunyikan
rahasia khusus, artinya sifat-sifat kemuliaan Allah di dalam tubuh manusia. Dengan proses belajar, maka orang itu juga belajar. Begitu juga tentang hati nurani. Manusia tidak didapatkan dengan membaca. Artinya seperti ma'rifat atau kebersihan jiwa itu tidak mudah begitu saja dilakukan dengan membaca. Kemudian dia berubah karakternya, perilakunya, tidak. Berdasarkan kisah-kisah para aulia dulu, mereka semua menceritakan dengan duduk dan bersahabat dengan seorang yang arif, maka kemudian terus warisan itu, rohani itu, jiwa itu, perilaku itu berubah jauh lebih cepat daripada banyaknya membaca. Seperti yang dikatakan di dalam syair, betapa manusia itu melakukan kekeliruan. Namun kekeliruan itu dapat ditimbang di dalam syariat, di dalam agama. Namun apabila keburukan yang tersembunyi di dalam hati ini, maka itu tidak dapat diubah dengan berbagai bacaan dan perbuatan, maka sekedar bersahabat dengan orang yang mempunyai cahaya, maka perubahan itu begitu cepat dalam jiwa seseorang. خرج مولانا